Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini melanjutkan materi tadi. Ini mengenai tentang lanjutan materi pH hidrolisis garam. Kalau tadi kan secara langsung, sekarang ini secara reaksi atau kita mereaksikan terlebih dahulu baru diketahui itu termasuk larutan asam atau basa, gitu ya. Nah, di sini kita mengulas kembali materi yang kemarin, bahwasanya hidrolisis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, garam yang tak terhidrolisis atau berasal dari basa kuat, asam kuat, atau mungkin dari asam kuat ke basa kuat, atau biasanya disebut dengan garam netral. Nah, karena disebut dengan garam netral karena kita tahu netral itu pH-nya sama dengan 7. pH-nya sama dengan 7 ya. Nah, kalau dia hidrolisis sebagian atau parsial, nanti dia tergantung dia bersifat asam atau bersifat basa. Kalau asam berarti ya pakai H+, kalau basa berarti pakai OH-. Sorry nih ketinggalan kemarin. Nah, yang ketiga, harusnya ini 3 ya. 3 sobat saya, ini 3. Oke. Ini yang ketiga, jika dia terhidrolisis sempurna atau dia berasal dari asam lemah atau basa lemah, nanti dia tergantung dengan harga Kb-nya atau Ka-nya. Jika dia lebih tinggi dari atau lebih besar Ka, maka dia menggunakan konsentrasi H+-nya. Kalau ini, ini harusnya kebalik, harusnya ke sini. Ya Allah. Harusnya ini ke sini. Nah, jika konsentrasi Ka-nya lebih kecil daripada Kb, maka menggunakan OH-nya, maka dia menggunakan konsentrasi OH-. Jadi kalau lebih tinggi Ka, maka pakai H+. Kalau lebih tinggi Kb, maka menggunakan OH-. Konsepnya seperti itu. Sama dengan rumus konsentrasinya, tinggal dibalik, ini Ka, Kb, dan sebaliknya. Nah, ini soal yang kemarin, ini dan sudah saya jelaskan ya, sama seperti yang kemarin. Kita diketahui pH larutan dan lain-lain, kita skip karena kita kemarin sudah membahas, dan hari ini juga tadi sudah membahas. Kita skip ke secara melalui reaksi kimia. Nah, ini bagaimana, kita perhatikan dulu. Contoh, jika 500 ml larutan CH3COOH2M direaksikan dengan 2 liter larutan BaOH2 kali 0,25 m, jika diketahui Ka-nya 1 kali 10⁻⁵, maka tentukan campuran larutan yang terbentuk. Oke, ditanyakan pH larutannya, maka kita harus tahu dulu ini larutan CH3COOH, ini larutan BaOH. Nah, sebelum kita reaksikan, kita harus istilahnya cari molnya terlebih dahulu. Molnya siapa? Molnya si CH3COOH dan molnya si BaOH2 kali. Kita cari mol CH3COOH sama dengan M kali volume atau konsentrasi kali volumenya. Volumenya dijadikan mililiter dulu nggak apa-apa, atau mungkin langsung dijadikan liter nggak apa-apa. Jadi sama dengan 2 kali 500 ml sama dengan 1000 milimol. Milimol kita jadikan ini mili ke liter, berarti mili ke liter berarti 1 mol. Nah, mol BaOH2 kali berarti sama dengan M kali V sama M-nya 0,25, volumenya 2 liter, berarti ketemu berapa? 0,5 mol. Udah ketemu nih masing-masing mol dari CH3COOH dan mol BaOH2 kali. Kemudian kita reaksikan keduanya, berarti CH3COOH ditambah BaOH2 kali. Ini ya, tanda panahnya kegeser karena pengaturan di HP sama di laptop beda. Nah, kita ulang lagi, CH3COOH ditambah BaOH2 kali akan menghasilkan CH3COO2 kali Ba ditambah 2OH-. Oke, ini reaksinya. Nah, berarti di sini yang ini bersifat asam atau basa. Nah,
asam atau basa dilihat dari larutannya. Ini CH3COH tadi berasal dari asam lemah. BaOH 2 kali berasal dari apa? Basa kuat. Maka ini bersifat apa? Bersifat basa. Karena apa? Berasal dari basa kuat. Ya. Nah, kita mengingat lagi, mungkin ini sudah dijelaskan waktu kesetimbangan. Nah, dalam kesetimbangan kimia kan ada kata-kata dalam reaksi mula-mula, reaksi dan setimbang. Nah, ya, masih ingat nggak itu? Nah, kita reaksikan mula-mula. Mula-mula siapa? Mula-mula si molnya CH3COH dan BaOH 2 kali. Reaksi ini menggunakan perbandingan mol. Ingat ya, dalam reaksi kimia itu pakai intinya semuanya itu rata-rata menggunakan perbandingan mol. Jadi mol ini itu sangat sebagai dasar dari semua reaksi kimia. Ingat ya, jadi dalam reaksi kimia itu berhubungan dengan mol. Nah, dalam reaksi kimia ada bahasanya mula-mula, reaksi, dan sisa atau setimbang. Kalau kesetimbangan biasanya pakai setimbang. Nah, mula-mula berarti belum terbentuk CH3COO 2 kali BA ditambah H2O. Jadi baru ini doang. Nah, mula-mulanya pakai perbandingan mol. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya tadi kita masukkan ini 1 mol, ini 0,5 mol. Udah. Nah, saat bereaksi, reaksinya. Nah, di sini nanti kalian ini ya, disamakan, ini 1 di bawahnya ini di bawahnya ini, di bawahnya ini. Nah, kemudian pada saat bereaksi ini cari reaksi pembatasnya. Ayo ingat lagi pada materi kelas 10 stoikiometri, reaksi pembatas atau bahasanya zat yang bisa dijadikan pembatas atau zat yang sudah habis bereaksi atau patokannya. Kita coba, tadi ini kan mula-mulanya ini 1, ini kan 0,5. Kita pakai, kalau yang pada reaksi ini kita catatannya adalah pakai, dilihat adalah koefisiennya siapa? Koefisiennya CH3COH dan BaOH 2 kali. Kita lihat di sini koefisiennya CH3COH berapa? 2. Ini berapa? 1. Ya. Balik lagi. Nah, di sini kalau nek koefisiennya 2, di sini 1 mol, nek 1 berapa? Ya berarti 1 0,5. Kebalikannya, nek di sini kalau cari gampangnya ya, reaksi pembatas itu biasanya mol dibagi koefisien. Cari yang paling kecil hasilnya. Bisa dijadikan sebagai reaksi pembatas. 0,5 dibagi 1 kan sama dengan 0,5. Sedangkan CH3COH 1 bagi 2 berapa? Ya tetap 0,5. Nah, berarti keduanya ini memiliki sama. Jadi kamu bisa memilih salah satu antara CH3COH atau BaOH 2 kali. Oke. Berarti kamu bisa memilih antara CH3COH atau BaOH 2 kali. Paling gampang biasanya pakai BaOH 2 kali. Nek 1 ini 0,5, nek 2 berapa? Ya 1 dimasukkan. Ini tadi pakai yang ini ya, berarti 0,5, ini 2. Kalau CH3COH ini karena koefisiennya 1, berarti kamu tulis 0,5, ini 2 berarti 1. Kemudian di yang sebelah kiri ini sebenarnya ada tanda panah ya, kegeser semua. Sebelah kirinya tanda panah ini dikurangi, yang sebelah kanan dijumlah. Nah, sebelah kiri berarti 1 dikurangi 1 berapa? 1 dikurangi 1 sama dengan habis. 0,5 kurangi 0, berapa? 0,5 kurangi 5 juga habis.
Nah, berarti tinggal sisa sebelah kanannya 0,5 sama 1 karena sebelah kanan ini dijumlah. Nah, ini poin pentingnya dalam reaksi hidrolisis. Ingat ya, ketika reaksi hidrolisis nanti sisanya sebelah kiri tanda panah itu habis bereaksi. Itu ya. Tanda kalau dia termasuk reaksi hidrolisis adalah sebelah kiri tanda panah itu habis bereaksi, maka disebut dengan reaksi hidrolisis. Ingat ya, jadi sebelah kirinya tanda panah nanti dia harus habis bereaksi, nanti sisanya tinggal garam dan air. Nah, yang dipakai adalah yang garamnya, karena tadi kita pakai konsentrasi campuran garam. Kalau tadi pakai cara langsung kan udah diketahui tuh molnya garam berapa. Nah, kalau yang ini kita harus cari molnya garam dulu ya, pakai caranya ini tadi tuh. Oke, kita lanjut. Jadi tadi ketemu ya mol garamnya berapa? Mol garamnya 0,5. Kita masukkan mol garamnya 0,5. Maka konsentrasi garamnya gimana? Konsentrasi garamnya ditutup. Konsentrasi garam sama dengan mol dibagi volume campuran. Ya kayak seperti tadi. Kalau tadi kan cari mol itu kan konsentrasi kali volume. Sekarang kebalikannya, mencari konsentrasi garam, mol dibagi volume campuran. Molnya ketemu tadi 0,5 volume campuran, yaitu volume dari CH3COH ditambah volume BaOH 2 kali, ketemu 2,5 liter, ketemu konsentrasi garamnya 0,2 m. Oke, kita masukkan. Nah, tadi adalah garamnya CH3COH 2 kali Ba, menghasilkan 2 CH3COO- ditambah Ba2+. Ini sama kayak yang di soal di Ba tadi, ya kan? Cuma beda Ca sama Ba, ya kan? Nah, kita masukkan rumusnya. Berarti karena di sini bersifat basah, berarti pakai OH-. Berarti OH- sama dengan akar KW per KB kali M. Nah, karena di sini yang dipakai adalah yang si lemah, karena lemahnya 2, berarti nanti konsentrasinya dikali 2. Kita masukkan KB-nya 10⁻14, KB-nya 10⁻5. Konsentrasinya 2 dari mana? 2 ini karena tadi yang lemahnya dikali 2, karena yang tertulis adalah yang lemah, berarti 2 kali 0,2. Kita ketemu, berarti ketemunya 4 kali 10⁻10 sama dengan 2 kali 10⁻5 ini OH-nya, maka POH-nya 2 log 2 berarti 5 min log 2. Maka ketemu POH-nya, PKW-nya, pH-nya berapa? pH sama dengan 14 min PO. 14 apa? PKW. Nah, ketemunya pH-nya berapa? 9 ditambah log 2. Itu ya. Kalau nanti kalian bingung, bisa PJ saya, oke? Karena memang jalurnya lewat video, jadi ya saya mohon maaf kalau misal penjelasannya kurang jelas. Nanti kalian bisa tanya PJ ke saya. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini salah satu. Kalau ini tadi kan contoh hidrolisis parsial. Kalau ini kita masuk ke hidrolisis sempurna, yaitu antara asam lemah dan basa lemah. Contoh soal seperti ini. Asam karbonat H2CO3 dapat bereaksi dengan basa lemah amonium hidroksida NH4OH akan membentuk NH4 2 kali CO3. Tentukan pH larutan dari NH4 2 kali CO3 0,1 m jika diketahui Ka yang H2CO3 sama dengan 10⁻4 dan Kb NH4OH 10⁻6. Nah,
ini kita kalau ada KB dan KA, nah berarti kita gampang, berarti kita tinggal lihat ini yang paling besar KB atau KA nya, ya enggak, ya pakai jarum tadi. Nah kita perbandingkan penyelesaiannya, KA nya 10 pangkat min 4, KB nya 10 pangkat min 6, berarti lebih tinggi mana antara KA dan KB? Ingat ya, ini minus loh ya, bukan positif. Kalau positif lebih besar yang angkanya besar, tapi kalau pangkatnya minus lebih besar yang kecil. Jadi KA dan KB lebih besar mana? Lebih besar KA, maka dia bersifat apa? Asam. Kita masuk ke rumusnya, berarti H plus sama dengan akar KW per KB kali KA. Kalau semisal OH- berarti akar KW per KA kali KB. Itu ya. Ya, teruskan. Jika OH- maka sama dengan akar KW per KA dikali KB. Nah, ini kalau OH-, karena di sini soalnya adalah H plus, maka menggunakan rumus ini tinggal dimasukkan. Berarti dimasukkan bla 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 bla, berarti ketemu H plusnya 10 pangkat min 12, maka akarnya 10 pangkat min 6, maka pH-nya berapa? 6. Ketemu, mudah kan? Nah, jadi intinya dari pH hidrolisis adalah tergantung larutannya. Kalau larutan garam bersifat terhidrolisis parsial, sempurna, atau sebagian atau minta terhidrolisis, jadi kalian perhatikan larutan garamnya, dia berasal dari mana. Kalau pakai yang parsial berarti rumusnya yang parsial. H plus sama dengan akar KW per KA atau awal KW per KB kali konsentrasi garam. Tapi kalau yang sempurna pakai KA KB, tinggal dibalik. Itu ya poinnya itu. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian tulis lagi ini materi ini, yang video ini, dan nanti saya berikan soal. Nanti kita akan bahas pada minggu depan atau pertemuan berikutnya. Jadi silahkan ini diringkas dan mengerjakan soalnya, nanti akan kita bahas minggu depan, gitu ya. Baik, mungkin itu dari saya. Maaf apabila mungkin saya selama menjelaskan bingung atau mungkin kurang jelas, atau mungkin kalian tidak paham, bisa tanyakan pribadi ke saya, nanti kita bisa belajar bareng, gitu ya. Atau mungkin mau ke, tapi karena PTM ya, jadi mungkin setelah PTM kalian bisa tanya saya, atau langsung datang ke madrasah, tidak apa-apa jika ingin bertanya lebih lanjut, gitu ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.